Jadi Bang Agung sebenarnya kalau menurut penglihatan mata batin saya, Wis. boleh kan ngomong? Ini auranya negatif positif nih. Iya positif Oh, sebenarnya. positif. Jadi mata batin saya mengatakan, mata bisa mengatakan. Bahasa tubuh tuh bahasa tubuh. Itu bahasa mata sebenarnya. Jadi cingkrik itu bukannya mati Bang Agung. Gitu ya. Dan cingkrik itu sebenarnya tumbuh. Cuman celakanya tumbuh adalah tumbuh yang tidak berkembang. Gitu ya. Iya. Celakanya tumbuh dan berkembang adalah tumbuh dan berkembang tapi tidak berbuah. Kita masak kopi dulu Bang Agung. Ngopi kamu tuh? Kagak. Ngopi lah. Ngopi apa ngopi? Ngopi itu ngolah pikiran. Oh gitu. Ngopi apa ya? Ngopi. Ngolah pikiran. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, Ini serang nih. Kerajaan api nih. Baru mulai. Mulai. Bapak kedengeran ini ya? Denger sih, denger. Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kembali bersama saya Herman Sudrajat bin Muhammad Thohir alias Abang Mantong bersama Bang Rendra Agung atau Agung Cigompeng. Juga ada anaknya nih yang udah punya channel. Namanya siapa? Ihsan Satir. Yang benar. Namanya siapa? Ihsan Satir. Nama depannya Muhammad. Muhammad Ihsan Satir. Muhammad Ihsan Satir. Kalau nama channel YouTube-nya apa? Ihsan Satir. Nama channelnya Ihsan Satir. Ini anaknya dari Bang Agung Cigompeng. Nggak kelihatan satirnya. Oke, jadi malam hari ini kita sedang berada di Taman Herbal Insani, tepatnya di Kampung Kandang Duren Seribu, Bojongsari, Depok. Tempatnya enak Bang Agung ya? Alhamdulillah, mantap. Tempatnya enak. Sengaja kita kemari di malam tahun baru karena kita pengen jauhin petasan-petasan. Gak taunya malah diserang di sini. Dia nggak lihat apa nih si Sangklung. Oh iya, jadi di sini ada camping ground. Nah, keluarga ya. Camping ground itu artinya apa sih? Ground itu kan bawah nih. Camping itu ngecamp, kemah di bawah gitu. Iya, kalau di langit terbang dong. Iya. Alhamdulillah saya udah hampir 2 tahun di sini baru masuk ke sini nih. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau ngobrol-ngobrol tentang silat sama Bang Agung sebagai Ketua Cingkrik Goning TP Bambang Indonesia Pusat. Saya sementara jadi anak bawang dulu di mana? Di Cingkrik Goning TP Bambang Indonesia. Nah, pada kesempatan ini kalau bahasanya kita lagi rapat kecil, di meeting keluarga sambil ngebahas masalah dunia persilatan. Karena emang keluarga kita keluarga silat semua. Betul. Jadi apa yang ada di sini ya kita obrolin dah, tapi sambil ngopi. Bahasanya ngopi apa ngopi? Ngopi adalah ngolah pikiran. Nah, Bang Agung, apa yang mau dibahas Bang Agung? iya jadi pada Ngopi kesempatan malam ini boleh kita lagi ngebahas masalah jingkrik sih sebenarnya. Cingkrik Goning ya Gong? Iya, jadi ke depan itu jingkrik mau seperti apa, karena yang kemarin saya pernah bilang juga mungkin Bang Herman juga tahu,
Ya untuk saat ini ya jingkrik lagi tiarap dulu dah bahasanya mah. Lagi tiarap dulu ya. Karena emang satu kondisi seperti sekarang teman-teman tahu masalah Covid, masalah pemerintahan yang seperti apa gitu kan. Nah, alhamdulillah sekarang juga Bang Herman juga waktunya juga udah dapet. Saya juga alhamdulillah waktunya juga udah dapet. Kita pengen ini lagi nih, jingkrik ke depan seperti apa? Kita lagi obrolin nih. Dari tadi kita udah ngebahas masalah apa ya? Kepengurusan. Jadi bakalan ada kepengurusan atau pemerintahan jingkrik yang baru. Jadi kita bahas pakai bahasa kampung Ngandang aja Gong ya, biar Gitu ya. ngerti bahasa Depok gitu. Jadi yang kita bahas pertama adalah how to start. How to start, tahu gak how to start? Bagaimana kita memulai begitu. Kalau bahasa kampung kandangnya Depok kan how to start. Jadi di pengurusan itu penting kalau teman-teman itu bisa main silat, apalagi yang saat ini teman-teman lagi semangatnya buat nemenin babeh kemana-mana gitu kan. Itu diwajibin banget kalau teman-teman itu mesti bisa main silat, karena babeh kan udah berumur lah bahasanya begitu kan. Ya usianya Jadi, udah nggak muda lagi, udah nggak kayak dulu. Iya, walaupun itu teman-teman mesti bisa nge-backup. Nah, gitu kalau ada apa-apa di pertemuan itu, dan semestinya babe nggak mesti turun. Udah mesti kita nih atau teman-teman yang jalan bareng sama babe gitu. Sedang OP-nya. OP apa itu? OP apa lu kata dulu Bu Amdi? Conveyor overpower. Oh, bro. Gimana? Yang kekuatannya itu lagi sedang kencang-kencangnya, kita harus kasih semangat, kita harus fasilitasin. Berupa apa? Berupa sarana dan prasarana. Sarananya apa? Yaitu tentang latihan silat di Jingkrik Kuning. Prasarananya apa? Ya tentang sistem. Jadi kalau kita kagak balikin ke sistem, Bang Agung, kayaknya bakalan berantakan. Repot, pasti repot. Gitu. Nah, rencana kita di sini kita mau adakan sesi ketiga tentang kepeloporan di dalam. Kalau sekarang temanya tentang kembali kepada latihan. Ya. Jadi peloporan pertama itu kita diadain di Bekasi waktu itu Bang Herman. Waktu itu pelopor pertama kita cuma 10 orang untuk merintis Jingkrik Kuning, tepatnya tahun 2008 kalau nggak salah. Ya 2008 ya. Iya. Itu kita kumpul akhirnya kenal. Kita rapat pelopor 10 orang. Nggak lama beberapa bulan kemudian karena banyak permintaan kita jadi 33 orang atau 34 orang. Itu pelopor kedua. Yang diadain di Kranji juga. Kampung 2 di SDN Kranji ya. Iya, betul. Nah sekarang kita mau ngadain pelopor ketiga. Sekarang baru ada segelintir orang yang OP. Jadi nggak perlu banyak juga, gitu kan. Banyak kalau teman-teman nggak mau jalan atau nggak jalan juga percuma. Jadi makanya kita saring dulu teman-teman. Kira-kira siapa aja nih yang punya potensi buat ngembangin jingkrik kedepannya gitu kan. Jadi Bang Agung sebenarnya kalau menurut penglihatan mata batin saya, boleh kan ngomong? Ini auranya negatif positif nih. Iya positif sebenarnya. positif. Jadi mata batin saya mengatakan, mata bisa mengatakan. Bahasa tubuh tuh bahasa tubuh. Itu bahasa mata sebenarnya. Jadi cingkrik itu bukannya mati Bang Agung. Gitu ya. Dan cingkrik itu sebenarnya tumbuh. Cuman celakanya tumbuh adalah tumbuh yang tidak berkembang. Gitu ya. Celakanya tumbuh dan berkembang adalah tumbuh dan berkembang tapi tidak berbuah. Tumbuh nggak berkembang. Jadi celakanya cingkrik tumbuh tapi nggak berkembang. Oh, kalau kata Jadi cuman orangnya itu juga tumbuh tetap. pohon nggak ada buahnya gitu ya. Iya benar. Nggak berkembang dulu. Iya. Oh, nggak berkembang juga. Nggak berkembang, jadi nggak bercabang. Tapi masih berbentuk pohon kan? Berbentuk pohon, Oh. tumbuh. Jadi cingkrik bukannya mati, masih ada. Tumbuh. Siapa aja yang tumbuh? Babe Bambang, Agung Cigompeng, Herman Entong. Siapa lagi banyak?
yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tentunya tidak mengurangi rasa bodoh amat saya kepada beliau. Nah, udah tumbuh ini kalau nggak berkembang, contoh berkembang apa Bang Agung? Ya digrogol harus tambah banyak. Ya, Saat itu yang disebut berkembang. Di Tanah Abang mulai berkembang lagi, nah berkembang. Makanya kita nggak bilang cingkrik itu mati, tapi tumbuh. Cuman sayangnya belum berkembang. Saat ini kita harus mengembangkan kembali dengan cara kembali ke latihan. Gitu. Nah, tumbuh berkembang nggak cukup kalau nggak berbuah. Maksudnya berbuah apa tuh coba? Maksudnya berbuah itu ya berkualitas. Hasil dari teman-teman latihan itu buahnya gitu kan. Manfaat buat teman-teman itu yang jadi buah buat teman-teman gitu. Satu buat teman-teman yang latihan, dua buat perguruan gitu kan. Kalau teman-teman bagus di luar, bagus juga buat perguruan. Ya, kalau teman-teman nggak bagus di luar, nggak bagus juga buat perguruan. Jadi seperti itu kan. Ya ibarat kata kalau buahnya itu kan busuk apa kagak gitu kan, matang apa kagak. Yang jadi masalah buahnya itu busuk, nah, repot. Ketimbang nggak matang ya kita tinggal ungkep dah bahasa gitu kan. Wah, ini Bang Agung kayaknya mata batin lebih tinggi dari saya nih. Iya. Soalnya abis tumbuh, berkembang, berbuah, nah baru itu ada yang buahnya enak, ada yang buahnya nggak enak. Iya itu teman-teman. Jadi hati-hati ya dalam hati-hati dalam menafsirkan kata-kata Bang Herman ya. Jadi takut teman-teman levelnya udah tinggi nih. Aduh beda deh. Tingkat dewa. Itu dewa juga kan dewasa sama dewata. Sebelum menjadi dewata ya kita jadi dewasa dulu. Jadi flashback masalah kita waktu pertama kali latihan Bang Herman nih buat motivasi teman-teman. Jadi dulu saya latihan Bang Herman itu dari 18 orang ya. 18 16 sih. Yang pertama kali kita latihan. Yang jelas banyak di tempat kerja Babe dulu 8 orang. Di Kose. 8 Nih. Pertamanya saya Agung sama Sigit. Iya. Komen. Privat tuh, minta privat. Ternyata kita harus berpasangan. Akhirnya nyari satu lagi, dapatlah Komeng atau Komarudin. Nah ternyata di kaki 5 tuh kan kita menguasai kaki 5 Pasar Baru waktu itu kan. Jangan ditanya itu. Kok baru sama megang. Siapa yang megang? Udah kagak tahu. Jangan ditanya ya. Pasar Baru Karanganyar tuh bekas kita injek-injek. Iya, mau lu dagang di situ. Akhirnya diajaklah dia silat. Nah teman-temannya nih kroco-kroconya Komeng ada si Nyunyu, ada si Duloh, ada si Sarip. Terus ada juga si Peri. Peri sempat latihan. Kita 8 orang. Nah itu berguguran tuh. 8 apa berapa? 8 nih? 8. Tersaring secara alami. Ini pertama 8 dulu ya. Tapi pas begitu di kos emang tambah itu dari Babe. Iya. Yang nambah dari Babe makanya jadi banyak, ada kira belasan orang. Nah kita ngomongin 8 aja nih. 8 aja tahun 2002 bertiga kita udah ketemu Babe. 2002 akhir saya nggak tahu bulannya. Tapi belajar kita pertama itu April di tahun 2003. Saya ingat saya April. Nah itu sisanya 4 orang. Dari sekian orang ya? Dari sekian orang. Kita latihannya masih pakai metode zaman dulu. Cuman zaman dulu kita nggak banyak punya angan-angan Bang Agung. Iya, nggak pengen buka sono buka sini. Emang pure kita latihan itu bukan buat pribadi. Dan kalau ditanya buat apaan? Pribadi sama keluarga. Karena ya dulu jingkrik berkembang itu karena satu Bang Herman waktunya dapat ya. Karena ya kalau saya emang waktunya kagak dapat, jadi Bang Herman yang sempat kemana-mana nih. Kebetulan saya PNS Bang Agung. Apa tuh panjangnya tuh? Ya satu pencari nafkah serabutan, yang kedua pekerja nonstop. Iya jadi kalau lagi ada kerjaan sampai malam, kalau nggak ada kerjaan ya serabutan kita gitu. Jadi emang Bang Herman yang kesono kemari gitu buat ngajar jingkrik ya. Alhamdulillah dapat kayak jingkrik juga terkenal di mana-mana gitu kan. Terus dari 4 kita latihan itu. Dari 4 itu hataman kita sama Babe, terus terang aja langsung dites sama Babe dan di Kemayoran ya. Lulus di Kemayoran. Jadi kalau sekarang ini nggak ada tes, nggak ada evaluasi, ya itu yang saya bilang cingkrik itu tumbuh, berkembang, berbuah, tetapi buahnya belum tentuan sesuai sama pohon cingkrik yang sedang kita
rawat begitu Bang Agung. Nah kalau kata gua mah masih sepet, Masih sepet, belum belum mateng. mateng. Saya juga nggak berani bilang saya udah mateng banget ya. Iya, Belum. cuman kelihatannya enak, kelihatannya doang. Kelihatannya aja. enak. Nah yang kedua, kalau kita udah ngomongin cingkrik itu emang jurus 12 harus kita benar-benar pahamin Bang Agung. Benar. Dari jurus 1 sampai jurus 12. Jadi di jurus 1 aja isinya ada berapa? Di jurus 2 isinya ada berapa? Nanti itu bakal kita kupas terus buat teman-teman yang mau latihan sesuai dengan pengetahuan kita yang dulu memang mengupas. Iya. Dikupas. Jadi latihan sekarang kan cenderung bareng-bareng. Kalau dulu kagak sesuai materinya masing-masing. Jadi latihan kita itu kalau kita boleh ngasih masukan ya Pak Herman ya. Babe belum datang kita udah ngejalanin jurus duluan. Karena yang latihan bukan babe, Kita. yang Iya. tes emang babe. Jadi teman-teman itu datang jangan nungguin babe. Prosedurnya Gitu. pokoknya dibilangin prosedur yang pertama berdoa, yang kedua stretching, pelenturan ya. Iya. Nggak ada kita push up lari, nggak ada. Di jurus saya udah capek. Kan gitu. Terus yang ketiga latihan, terus refresh. Refresh itu bukan istirahat. Pendinginan sebentar. Lanjut lagi, bantingan. gitu. Jadi itu nggak ada yang namanya rokok, nggak ada. Gitu. Walaupun Bang Herman ngerokok, Bisa dicomot sama babe dibuang. dibuang gitu. Dibuang bener-bener. Boro-boro kita berani begini. Kalau ini bukan dicomot, dimasukin ke dalam. Lah kali begitu. Tolong hindari yang namanya habis latihan nih duduk, ngopi. Ya gitu ya, repot kayak gitu mah. Cuman ngaso sebentaran doang, mumpung lagi Iya. panas, kita langsung main bantingan sesuai lagi materinya masing-masing. Babe belum datang, kita udah rapi-rapi tuh kita udah. Kalau musim hujan ya Bang Herman ya, karena emang kita nggak ada tempat itu basah, licin, kita pel tuh, kita nyari pelan, kita Nyari pel, lap. lap segala macam Matras. gitu. Aduh. Belum punya matras waktu itu. Nggak ada Akhirnya matras. patungan matras. Ya alhamdulillah. Nah, termasuk matras juga adalah hal penting Ya. di cingkrik goning. Selain pasangan ya. Nah, pasangan saya Agung, terus ada Sigit, ada Komeng. Nah, pasangan itu memang bisa putar-putar, tapi yang paling bagus itu Tesen itu udah sama dia aja. Tapi memang kalau nggak ada dorongan, nggak ada motivasi, latihan silat nongseng kalau kata orang. Karena kita semua orang punya titik jenuh Bang Agung. Pasti ada. Dulu juga saya pernah vakum. Jadi kita lagi semangat latihan nih. Tahu-tahu Bang Herman, saya dulu apa saya bilang Gua dulu. Ya, tahu-tahu Bang Herman, tring, hilang, vakum. Saya latihan bertiga. Kalau gua kan emang udah belajar ilmu ngilang. Iya. Kalau emangnya teman-teman udah nggak, apa maksudnya ada permasalahan, apakah keluarga, apakah masalah finansial teman-teman pribadi gitu kan, yang kita juga nggak bakalan maksa buat teman-teman harus dijingkrik, harus begini, enggak. Ya, kalau teman-teman memang udah, aduh saya ada permasalahan nih, Bang Agung atau Bang Herman atau Babe, nggak apa-apa ya permasalahan itu teman-teman selesain. Kalau kita bisa bantu, kita bantu gitu kan, minimal bantu doa kali Bang Herman ya. Bantu doa. Jadi setiap orang kan pasti punya permasalahan gitu ya. Nah, itu dia masalah teman-teman itu, syukur-syukur masih bisa di selesaikan secepatnya. Nah, motivasi buat teman-teman, coba balik lagi deh. Kita bener-bener pengen bisa cingkrik goning, mulai dari jurus, bantingan. Nah, itu kan nggak bisa cuma di angan-angan doang. Jadi saya ingetin Harus lagi. belajar. Bener. Saya ingat lagi teman-teman ya. Jadi kalau kata apa ya, Babe, siapa yang pernah ngomongnya? Di jingkrik itu memilih ya, Bang Herman ya. Kalau orang yang niatnya apa namanya? Cingkrik itu milih. Ya. Nah, jingkrik itu orang milih. Jadi kalau yang niatnya emang enggak Separuh-separuh, separuh-paruh atau enggak sejalan sama itu Karakter apa cingkrik. itu bakalan tersisih. tersisi. Ada yang cuman mau apa namanya apa ya bahasa kita mah cuman mau memanfaatkan kadang-kadang gitu. Numpang Ada tenar banyak nih yang tenar numpang tenar. banyak. Karena Kita boleh tenar Bang Agung, asal jangan bikin onar. Dengan kita tenar, tapi harusnya bermanfaat. iya. Tenarnya kita itu sekarang jangan cuma nimbrung, terus habis tenar cabut. Gitu. Banyakan sih tim-tim palang pintu yang kayak gitu tuh. Ada emang. Kali. Tapi bukan yang ono, bukan. Gitu. Yang jelas banyakan orang semangatnya latihan palang pintu. Ngelakonin bener-bener gladersik semalaman, besok subuh-subuh datang, coba waktu latihan. Datang paling telat, pulang paling dulu. Datang paling telat, pulang paling. Pulang paling dulu. Nah, terus teman-teman yang pada mau bergabung di cingkrik goning, yang pertama
saya lebih mengarahkan satu ke pusat, ke Grogol. Ya. Nah, di pusat Grogol itu langsung ditanganin oleh mata airnya itu Babe Itu Bagus Bambang Sudrajat, Bintu Bagus Bu Musa Sasmita, dibantu nanti sama Bang Agung dan pelatih-pelatih yang lain. Di pertemuan kali ini saya lagi meeting sama Bang Agung, itu bakal kita rapihin, dan semua formulir mulai dari C1 sampai C6, G1 sampai G12 itu formulir kita ya udah disusun rapi. C1 tentang formulir, C2 tentang kartu iuran. Jadi kita emang harus tertib, harus disiplin tentang administrasi, harus disiplin tentang materi kurikulum pelatihan, harus disiplin juga tentang seragam. Iya. Jadi 3 ini nggak boleh nih teman-teman sembarangin. Ya paling nanti tertib administrasi itu kita berlakuin setelah nanti ada, kan kita mau jalan-jalan Bang. Mau jalan-jalan ya? Budi ajak gak? Ya pakai sepatu yang penting. Yang baju nyala ya kan? Siap. Ya yang penting Kita mau ada jalan-jalan, kita refresh ya. refresh. Tapi saya nitip nih, ada omongan-omongan atau poin-poin yang berbobot tentang motivasi. Itu udah pasti. Kalau perlu yang tadi kita sampein semua. Iya, itu kan kita jalan-jalan juga emang mau ngajak refreshing Babel bahasanya gitu kan. Nah, ini jalan-jalan nih. Dan keluarga gak? Keluarga bisa. Kan karena itu Bang Herman, apa namanya? Kendaraan masing-masing. Oh, kendaraannya masing-masing. Iya, jadi Gue bawa mobil yang mana ya? Nah, itu dia. Misalnya kita nggak ada ini. Nah, ini kan rekomend juga nih tempat di sini nih Bang Herman. Oh iya, di sini ada aulanya lumayan. Aulanya ada camping ground kayak begini nih. Ini bisa kita pakai. Ya, kan kita bisa di sini nih. Nah, ini buat kumpul teman-teman juga enak juga gitu loh. Ada saung, ada buat bermain, gitu kan. Buat cocok kita. Target berapa orang tuh Bang? Target enggak sih, enggak ditargetin. Yang penting bisa lah kalau teman-teman gambaran di atas 50 orang lah. Di atas 50 orang. Kali berapa duit seorang? 100.000. 100.000. 5 juta ya berarti ya? Iya, 5 juta. Target 5 juta. Tambahin deh ntar mah. Iya, soalnya kan kalau 50 orang 5 juta itu agak kurang ya. Kurang begitu maksimal buat istilahnya pelaksanaan nanti. Iya, nah, sisanya itu Bang Agung dan teman-teman nanti bisa dikoordinasikan kepada mungkin para orang-orang yang peduli sama budaya. Iya, makanya saya bilang kan kalau teman-teman punya dana lebih mau ngasih sekian, misalnya kan 100, Bang saya ada 200 Bang. Ya harus kita buktiin dulu dari internal, Iya. jangan nyari keluar. Kita nih lagi ngomongin internal dulu. Siapa tahu ada yang kerjaannya enak, gajinya juga lumayan tinggi, duitnya berantakan nggak kepake. Apa salahnya kalau misalkan ada sejarah mengatakan bahwa hal ini terlaksana karena ada partisipasi si pulang. Iya. Begitu. Ya kita nanti ini nggak memaksa, ini cuman yang terpanggil aja. Jadi saya sekarang nggak pengen orang banyak Bang. Saya pengen orang sedikit tapi melahirkan jadi banyak. Berkualitas. Jadi sekarang saya mau Bang Herman tuh nggak pengen buka sono, buka sini, buka sono, buka sini, tapi kualitas teman-teman itu nggak ada, karena Bang Herman datang jauh-jauh dari sini ke sono yang latihan kayak begitu doang, datang belum pada siap, malah gurunya udah siap, muridnya Nggak siap. nggak siap. Padahal di luaran sono banyak banget yang minta kita ngajar. Iya. Ya kayaknya untuk Cingkrik sementara itu dulu. Ada beberapa teknik yang teman-teman menurut teman-teman bisa, tapi saya garis bawahin ya. Teknik itu yang ada di Cingkrik Goning nggak semua bisa diterapkan ke semua orang. Contoh bantingan 92 atau 42. Mungkin teman-teman masih belum begitu ngerti. Power itu nomor 2, tapi kecepatan dan teknik adalah pertama. Mau contoh nggak? Mau contoh? Bentar lah. Bentar. Ya udah. Sekarang kita akhirin dulu video kita kali ini. Kita edit dulu. Iya, beres. Kalau kita ada salah-salah pengucapan kata, salah-salah sikap kita dalam membawakan kata-kata, juga sifat kita yang mungkin masih cenderung koboi ya, Iya. celetak celetuk kan gitu ya, kita dibukain pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.